menjalankan agama. Dan aku diperintahkan menjadi orang yang pertama berserah diri. Dua ayat surat Ali Imran ayat 19 dan Quran surat Az-Zumar ayat 11-12 menjelaskan bahwa agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Penyembahan terhadap sesuatu dapat terjadi hanya karena seseorang itu merasa bahwa dia sebagai seorang hamba diciptakan oleh Zat yang Maha, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sehingga dengan penyembahan tersebut, maka seorang hamba akan merasa mendapatkan perlindungan dan akan terhindar dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Jadi pada ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya telah tunduk, taat, patuh, dan berserah diri kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makna agama dalam perspektif Al-Qur'an yaitu kerajaan dan kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'a sammaytumuha antum wa aba'ukum illa asma'a sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat bagi kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hukum yang hak itu hanyalah milik Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk tidak tunduk kepada selainnya dan agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan maksud dari agama yang lurus pada ayat tersebut adalah agama tauhid, yaitu agama yang lurus dan agama yang mustaqim. Kemudian makna agama dalam perspektif teori sosial, yaitu agama adalah sebuah makna di mana setiap orang bebas menentukan haknya untuk beragama karena di dalamnya manusia menemukan suatu pandangan hidup dan inspirasi yang dapat menjadi sebuah landasan yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat, dan martabat sebagai manusia. Kemudian pengertian agama dalam perspektif Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata yang sering digunakan untuk menyebut agama adalah kata ad-din dan kata al-milah. Yang mana kata ad-din sendiri dijelaskan dalam ayat Quran ayat 121 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am taquluna inna Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbad kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimma katama syahadatan 'indahu minallah wallahu bighafilin 'amma ta'malun. Yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kata ad-din yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah agama Islam. Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Yakub berkata kepada anak-anaknya untuk menetaplah pada agama Islam sehingga ajal menjemputmu dan kamu tetap berpegang teguh pada agama Islam. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sofwah Al-Tafsir dan Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, kata ad-din yang dimaksud adalah agama Islam. Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat tersebut,
Kata adin diartikan dengan agama Islam, yaitu suatu syariat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selain agama Islam. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kata adin pada ayat tersebut diartikan sebagai syariat Islam. Jadi tidak diterima syariat lain setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW alaikan syariatnya. Kemudian kata al-milah juga dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran surat Al-Baqarah ayat 130 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperoleh dirinya sendiri. Dan sungguh kamu telah memilihnya Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Kata milah dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Muhammad Ali Al-Sabuni dengan agama Islam. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar mengikuti agamanya. Begitu pula dengan Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, maka janganlah mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Menetap pada agama Islam sampai ajal menjemputmu dan kamu tetap berpegang teguh pada agama Islam. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 95 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang musyrik. Jadi agama yang lurus Ibrahim alaihissalam. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Kata milah dan adin pada ayat tersebut ditafsirkan dengan agama Islam, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama dalam perspektif Al-Quran itu sering disebut dengan kata adin dan al-milah. Adin dan al-milah sendiri bermakna agama Islam, yaitu suatu syariat atau agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sejak proses penciptaan alam semesta sampai hari akhir dan tidak ada agama lain yang diridhai selain agama Islam. Kemudian pengertian agama dalam perspektif teori sosial. Menurut Durkheim, agama merupakan sekumpulan keyakinan dan praktek yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral, yang mana sesuatu yang sakral itu adalah sesuatu yang disisihkan dan terlalang. Keyakinan dan praktek-praktek yang menyatukan satu komunitas moral tunggal dan mereka semua tunduk kepadanya. Dalam perspektif sosiologis, agama merupakan sistem kepercayaan yang diwahyukan dalam perilaku sosial tertentu dalam masyarakat dan setiap perilakunya selalu berhubungan dengan sistem ajaran agama yang dianutnya. Agama adalah suatu gejala sosial yang umum dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia tanpa terkecuali, yang mana agama merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan merupakan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Menurut penulis, agama dalam perspektif teori sosial adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat yang ada di seluruh dunia yang mana dengan agama yang dimilikinya, mereka dapat saling menghargai satu sama lain dan setiap perbuatannya pasti berhubungan dengan kebudayaan sosial masyarakat. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Devi untuk pemaparan materinya yang pertama. Selanjutnya adalah pemaparan materi kedua kepada presentator kedua, waktu dan tempat. Baik, saya mulai.
presentasinya. Saya akan menerangkan tentang konsep agama. Konsep diambil dari bahasa Latin conceptum yang memiliki arti dapat dipahami. Melihat dari sisi etimologi, maka secara terminologi, konsep adalah susunan gagasan atau ide yang saling terkait antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain sehingga dapat dijadikan sebuah dasar teori. Bila dipandang secara umum, pengertian konsep adalah ilustrasi dari sebuah objek, peristiwa, atau ide. Konsep menjadi penting dalam ilmu pengetahuan karena berasal dari pemikiran manusia yang mendalam. Jika menghubungkannya dengan agama, maka konsep agama adalah representasi ilustrasi dari agama, dan pembahasan konsep agama meliputi susunan gagasan atau ide yang saling terkait dengan peristiwa-peristiwa keagamaan yang akan menghasilkan sebuah pemikiran tentang agama. Begitu juga dengan teori-teori sosial. Yang pertama, membahas tentang konsep agama dari perspektif Al-Quran. Menurut Al-Quran, agama berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan agama Islam dalam nilai-nilai kesempurnaan yang tinggi dari segi pokok tentang dunia dan akhirat untuk menuntun manusia kepada keselamatan, kemuliaan, dan kebahagiaan abadi. Al-Quran adalah pijakan utama bagi Muslim sebagai media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan agama Islam menjadi sarana untuk mengaplikasikan seluruh ketentuan yang ada pada Al-Quran sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Secara terminologi, Islam adalah agama yang mempunyai inti ketauhidan atau keesaan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku kepada seluruh manusia, dan ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sepanjang masa. Isi wahyu tersebut meliputi sistem keyakinan dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang berhubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam lainnya. Hal tersebut bertujuan mencari ridha Tuhan, rahmat bagi semesta alam, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua perkara tersebut diklasifikasikan kepada akidah, syariat, dan akhlak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ditujukan untuk rahmat bagi semesta alam. Hal tersebut dikuatkan dengan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali bagi rahmat semesta alam. Penafsiran terkait ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan kepada seluruh makhluk. Nabi meriwayatkan hadis, aku adalah anugerah rahmat. Maka barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, maka bahagialah orang tersebut di dunia dan akhirat. Agama Islam itu agama yang tidak hanya tertuju kepada peribadatan atau penyembahan kepada Tuhan, melainkan ajaran yang diberikan menyeluruh kepada aspek-aspek kehidupan. Untuk menciptakan ibadah dan penyembahan yang tenang, maka Allah memberi banyak rezeki kepada manusia guna mempertahankan hidupnya. Tapi masalah dalam mempertahankan hidupnya memuat banyak masalah yang harus dihadapi oleh manusia. Maka agama Islam sebagai penyempurna datang sebagai solusi kehidupan manusia guna mempertahankan hidupnya untuk selalu beribadah kepada Allah. Kemudian konsep agama, perspektif teori sosial. Dalam ilmu sosial atau yang biasa disebut sosiologi terdapat 3 teori, yaitu teori fungsional, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolis. Ketika teori tersebut terdapat perbedaan pandangan pada agama. Teori fungsional memberi adanya fungsi integratif dari agama bagi seluruh masyarakat. Teori konflik memberikan adanya peran agama dan dalam perubahan sosial. Teori interaksionisme simbolis memberikan adanya peran serta pengaruh agama sebagai penyedia kelompok referensi. Bisa dikaitkan bahwa pandangan teori sosial terhadap agama bermacam-macam. Itu pertama, teori fungsional. Teori fungsional adalah teori
yang berasumsi bahwa masyarakat disebut seimbang, fungsional, berorganisasi, dan dampak perilaku manusia pada keseimbangan organisasi atau masyarakat. Asumsi dasar daripada teori ini adalah masyarakat merupakan organisme biologis yang mempunyai ketergantungan atau satu sama lain agar organisme tersebut dapat fungsional. Agama dipandang sebagai peran yang menciptakan keterikatan bersama, baik dalam struktur kemasyarakatan atau kewajiban sosial yang dapat mempersatukan masyarakat. Fungsi ini dibuktikan secara empiris oleh Emil Durkheim, di mana beliau menunjukkan pada kesimpulan bahwa agama berfungsi sebagai pemersatu masyarakat. Durkheim menjelaskan bahwa agama mempunyai tujuan untuk membantu orang untuk berkomunikasi kepada sesamanya. Ritual-ritual keagamaan yang diselenggarakan oleh para pemeluk agama membantu seseorang untuk menciptakan rasa kebersamaan seperti halnya pernikahan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Kemudian ada teori konflik. Teori konflik kali pertama muncul dalam sosiologi Amerika sebagai kebangkitan dari pemikiran-pemikiran yang diungkapkan oleh Karl Marx dan Max Weber. Mereka berdua menolak bahwa masyarakat lebih mengarah kepada keharmonisan di mana struktur masyarakat bekerja untuk kebaikan semua. Mereka juga beranggapan bahwa konflik masing-masing individu dan setiap kelompok saling bertentangan dan menjadi penentu yang penting dalam organisasi kehidupan sosial. Hakikat teori ini melihat adanya perbedaan pendapat dan konflik dalam sistem sosial dan masyarakat tidak akan selalu baik-baik saja. Alfred Koser mengumumkan 4 hal dalam aspek perspektif konflik. Yang pertama, konflik dalam kehidupan beragama adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, konflik antar pemeluk agama disebabkan oleh perbedaan penafsiran ritual agama. Yang ketiga, ritual agama tidak hanya menunjukkan aspek religius, melainkan juga sosial politik. Yang keempat, konflik keagamaan mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian teori interaksi simbolik. Pemahaman teori interaksi simbolik diperlukan untuk memperoleh pemahaman tafsiran terhadap fenomena sosial. Dasar dari perspektif ini terkait dengan realitas sosial yang muncul melalui interaksi dan kapasitas manusia untuk menciptakan dan manipulasi simbol. Pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini berfokus kepada perindingan terbuka atas arti situasi dalam artian makna bersama. Interaksi individu dalam masyarakat diwujudkan dalam hubungan antar umat beragama sebagai proses sosial yang muncul dalam pengalaman dan aktivitas sosial. Interaksi ini dimediasi oleh penggunaan interpretasi atau penetapan makna dari orang lain. Semua interaksi membutuhkan pertukaran simbol ketika masyarakat beragama berinteraksi. Maka otomatis mereka mencari petunjuk dari perilaku tentang apa yang cocok dalam konteks tersebut dan termasuk interpretasinya juga. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya adalah materi ketiga, ruang lingkup agama yang akan disampaikan oleh waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Tes. Jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup agama. Pertama, ruang lingkup agama dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini disebutkan bahwa Allah sangat menganjurkan orang-orang yang beriman. Allah meminta orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ajarannya secara keseluruhan, secara kafah. Maksudnya yakni secara total, dengan sempurna, bukan hanya mengamalkan sebagian dan mengabaikan yang lainnya gitu. Jadi secara kafah melaksanakan seluruh ajaran Islam yang didasari dengan keimanan atau akidah, kemudian perilaku yang baik, serta menjalankan seluruh ketentuan syariat.
Nah, dengan demikian, secara garis besar, ruang lingkup agama dalam perspektif Al-Quran meliputi akidah atau iman, kemudian syariat atau Islam, dan akhlak, ihsan. Yang pertama, akidah. Akidah, inti dari akidah yakni tauhid. Tauhid berarti satu, esa. Maksudnya adalah bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan manusia ini semata-mata hanya karena Allah semata dan tanpa menyekutukannya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 158 ini dijelaskan bahwa sejatinya manusia telah berikrar pada zaman azali gitu, menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Nah, ikrar inilah yang menjadi dasar akidah manusia beriman kepada Allah. Nah, akidah ini dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim kita sebut dengan rukun iman ya. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan qada dan qadarnya. Nah, iman di sini tidak hanya dalam hati atau hanya ucapan saja gitu, melainkan selain mengucapkan dengan lidah, kemudian mengakui kebenarannya dengan hati dan juga mengamalkannya dengan perbuatan. Gitu. Kemudian syariah atau Islam, yakni aturan atau ketentuan Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, kemudian manusia dengan manusia, hablum minannas, serta manusia dengan alam sekitarnya untuk mencapai keridhaan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, ini disebutkan bahwa Allah sangat meminta manusia agar mengikuti aturan yang telah ditetapkannya. Gitu. Kemudian syariah ini meliputi aspek ibadah dan aspek muamalah. Ibadah yakni ketentuan Allah yang mengatur ritual langsung, hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Hablum minallah, seperti toharo, bersuci, kemudian sholat, puasa, dan lain-lain. Kemudian muamalah ini aturan atau ketentuan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam, misalnya seperti hukum waris atau hukum pidana dan lain sebagainya. Kemudian akhlak. Akhlak ini ya merupakan aplikasi dari akidah dan syariah ya. Yakni segala perbuatan atau tingkah laku yang memang terdorong dari jiwa manusia sendiri tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Jadi yang dilakukan secara spontan. Itu. Akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk, dan akhlak kepada alam. Nah, dalam surat Asy-Syams ayat 8 dijelaskan bahwa Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi manusianya sendiri tinggal memilih dia menjadi baik atau jahat atau akhlak yang buruk gitu. Kemudian yang kedua, next Mbak. Agama dalam perspektif teori sosial. Ruang lingkup agama dalam perspektif teori sosial. Nah, dalam bukunya Charles Glock dan Rodney Stark, buku Religion and Society and Tension, mereka menyebutkan bahwa ruang lingkup agama ini ada 5. Yang pertama, religious belief atau the ideological dimensi keyakinan, kemudian religious practice, religious feeling, religious knowledge, dan religious effect. Yang pertama, religious belief atau dimensi keyakinan. Nah, dimensi ini berisi pengharapan bahwa di mana orang beragama ini berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.
Nah, dimensi ini mencakup hal-hal yang diyakini sebagai bagian dari agama. Seberapa kuat keyakinan ini dipegang, kemudian hal-hal yang menjadi dasar kesetujuan rasional, dan seberapa penting kepercayaan ini dalam kehidupan orang tersebut. Nah, misalnya gini, mana ya? Religious belief ini kan meliputi 3 kategori. Yang pertama, orthodox index, yakni kepercayaan yang menjadi dasar esensial suatu agama, misalnya kepercayaan pada Tuhan. Kemudian yang kedua, particularism index, yakni kepercayaan yang berkaitan dengan tujuan Tuhan dalam penciptaan. Yang ketiga, ethicalism index, yakni kepercayaan yang berkaitan dengan cara terbaik untuk menjalankan tujuan Tuhan, untuk menjalankan particularism index itu tadi. Kemudian yang kedua, religious practice atau dimensi praktek ritual keagamaan. Jadi dimensi ini yang berhubungan dengan perilaku yang diharapkan seseorang yang menyatakan kepercayaannya pada agama tertentu. Nah, maksudnya perilaku di sini penekanan kata perilaku di sini bukan pada akibat dari adanya suatu agama terhadap aspek-aspek non-religius dalam kehidupan seseorang, melainkan secara khusus, secara spesifik yang menjadi bagian dari agama tersebut. Yakni kalau dalam Islam disebut dengan ibadah, ya, ibadah ritual seperti itu. Nah, dengan demikian dimensi ini yakni yang mencakup ritual peribadatan yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penganut agama tertentu. Contohnya seperti tata cara sholat, tata cara berpuasa yang telah ditetapkan oleh agama tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, religious feeling, dimensi perasaan atau pengalaman. Nah, dimensi ini mencakup mental dan emosional seseorang. Juga pengalaman pribadi, mungkin pertemuan transenden gitu. Nah, dimensi ini mencakup hal-hal seperti hasrat atau rasa yang dirasakan seseorang. Ya, misalnya gini, orang-orang misalnya orang yang sholat bisa merasa khusyuk karena merasa dekat dengan Tuhannya, bisa merasa dekat dengan Tuhannya, kemudian merasakan bahwa keyakinan yang mereka yakini ini benar. Kemudian sebaliknya, orang-orang akan memiliki rasa takut dan merasa bahwa mereka tidak berada di jalan yang sama dengan Tuhan apabila tidak melakukan religius praktis yang dimensi kedua itu tadi ya. Kemudian yang keempat, ya, dimensi knowledge, maksudnya yang pengetahuan. Jadi dimensi ini berkaitan dengan harapan bahwa orang-orang yang beragama akan memberikan informasi dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar ajarannya. Jadi penganut agama ini diharapkan memiliki pengetahuan mengenai hal-hal pokok agama. Misalnya, ilmu fikih dalam Islam yang menghimpun informasi tentang fatwa ulama berkenaan dengan pelaksanaan rutinitas keagamaan. Jadi, dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, religious effect atau dimensi konsekuensi. Ya. Dimensi ini mengacu pada nilai-nilai agama. Maksudnya efek atau dampak, ya, konsekuensi dari 4 dimensi itu tadi yang di atas. Nah, misalnya gini, orang-orang yang telah
mencakup 4 dimensi itu tadi, religious belief, practice, feeling, dan knowledge ini bisa merasakan efeknya. Misal, bisa sabar menghadapi persoalan hidup karena dia meyakini adanya Tuhan, kemudian melakukan praktek ritual keagamaan, dan memiliki rasa takut kepada Tuhannya. Jadi timbul efek bisa sabar menjalani kehidupan, kemudian bisa berperilaku yang baik, akhlak yang baik, seperti itu. Nah, jadi kelima dimensi ini dapat dipahami saling berkorelasi gitu. Tidak bisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ada memiliki pertanyaan atau tambahan atau argumen bisa Moderator, izin bertanya. monggo. Membahas tentang pertanyaan saya yang pertama tadi ini syarat. Jadi pertanyaan saya itu mengapa sih dalam struktur keluarga ulama para nabi-nabi terdahulu itu, terutama dalam struktur istri itu kurang terekspos. Itu kalau Nabi Muhammad iya, tapi kalau nabi-nabi sebelumnya kan ini istri-istrinya kurang terekspos. Kemudian dari sini itu ada timbul pertanyaan lagi, itu contoh kayak tadi disebutkan bahwa Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya itu kemudian ada nabi-nabi yang lain, itu mengapa dalam struktur keluarga itu istri para nabi ini suaminya beliau yang memang notabene sebagai nabi itu tidak terlalu mengekang kepada istrinya. Seperti nabi kita yang kita tahu, Nabi Nuh itu istrinya berseberangan imannya. Itu mengapa padahal kan istri nabi ini sebagai keluarga paling dekat kesehariannya itu yang melayani suaminya. Jadi tadi pertanyaan pertama itu mengapa, semuanya tentang mengapa, dan ruang lingkupnya masih lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua itu Islam rahmatan lil alamin. Itu kan Islam rahmatan lil alamin itu kan tujuan. Jadi kalau menurut Fadlur Rahman itu agama Islam ini lebih mengarah hal-hal yang general, itu pada tujuan semuanya. Seperti Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian tadi seperti dicontohkan itu menjalankan agama Islam dengan kafah, dan itu pun seperti tujuan. Lalu konsep tujuan seperti rahmatan alamin dan lain sebagainya itu bagaimana bisa tercapai? Kayak kita menjalankan agama dengan kafah, kriteria dikatakan sebagai kafah tersendiri itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Bagaimana untuk pemateri, bisa dipahami pertanyaan dari Mas Rizky?
Saya mau ulangi pertanyaannya ya. Yang pertama terkait peran perempuan, kenapa tidak terlalu mencolok gitu ya dalam agama. Yang pertama seperti itu ya Mas Aswi. Agama terdahulu maksudnya. Iya. Apa bagaimana? Dalam Oke. dalam Yang kedua itu, yang kedua adalah konsep rahmatan lil alaminnya. Ya. Oke. Oke, saya akan coba menjawab yang pertanyaan kedua tentang konsep rahmatan lil alamin itu seperti apa. Jadi Allah itu menurunkan agama Islam untuk semata-mata makhluknya itu menyembah kepada Allah. Tapi bagaimana penyembahan itu tetap berlangsung? Penyembahan itu tetap berlangsung dengan masalah-masalah yang akan dihadapi gitu. Maka Allah itu sudah kasih kita agama, kemudian kasih rezeki banyak di dunia ini untuk senantiasa rezeki itu nanti dimanfaatkan untuk untuk peribadatan itu. Jadi semua rezeki di dunia itu adalah sarana bagaimana kita tetap bertahan hidup, kemudian melakukan ibadah kepada Allah. Itu konsepnya rahmatan lil alamin. Terus bagaimana kalau yang kafah itu? Yang kafah itu ya gimana menerangkannya ya? Bentar.
Gini, saya ulangi yang tadi terkait rahmatan lil alamin. Agama Islam itu, maksudnya rahmatan lil alamin itu, bahwa agama Islam itu mengajarkan tentang penyembahan kepada Tuhannya dan melakukan semua aspek kehidupan yang dinilai penting untuk menjaga peribadatan setiap individu tetap berjalan. Jadi Allah itu sudah kasih agama hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan terus bagaimana penyembahan itu tetap berjalan, maka Allah kasih rezeki kepada kita. Setelah kasih rezeki, pasti untuk mencari rezeki itu akan ada banyak masalah untuk manusia. Jadi Allah itu memberi agama Islam bukan hanya dengan Allah itu memberi agama Islam bukan hanya tentang peribadatan, melainkan bagaimana kita mengatasi masalah tentang rezeki itu, untuk senantiasa bagaimana kita tetap menyembah kepada Allah dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Yang dimaksud secara kafah itu adalah ya pada saat kita mendalami masalah itu, atau kita melakukan peribadatan itu, kita melakukan semampunya, karena manusia itu sudah dibilang lemah dan hanya punya satu kekuatan, dan kekuatan itu juga dari Allah juga. Jadi semuanya itu kalau dikaitkan tentang Islam rahmatan lil alamin dengan Ka'bah itu, maka itu hubungannya dengan bagaimana manusia itu bisa menjalankan agamanya secara serius. Maka apakah dia bisa mempertahankan ibadahnya kepada Allah dengan masalah-masalah yang dihadapi, apakah dia bisa melakukan semampunya atau bagaimana. Itu kesimpulan saya. Apakah bisa diterima? Barangkali ada tambahan dari materi yang lain atau tanggapan dari teman-teman. Ya. Mungkin menambah, kan tadi di Mas Nabil tadi kan menjelaskan tentang itu peribadatan, tentang apa rahmatan lil alamin itu tentang peribadatan kepada Allah dan sejenisnya lah. Kalau ini tambahan dari saya, rahmatan lil alamin itu bukan hanya di situ aja, karena bahkan Nabi Muhammad itu kan diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi dari manusia itu dalam agama Islam itu untuk memperbaiki akhlak kan. Nah, kan akhlak itu bukan kepada sesama manusia ataupun akhlak kita kepada Rasul ataupun akhlak kita kepada Allah. Jadi akhlak itu juga kepada bumi ini sendiri maupun makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi karena kita diperintahkan untuk berbuat baik, mengambil sumber daya alam itu secukupnya, jadi kita dapat memelihara bumi ini untuk tetap baik dan dapat memberi rahmat kepada semua manusia. Dan rahmat tersebut kan dari Allah. Mungkin itu tambahan dari saya.
Berarti dari beberapa pembicaraan untuk konsep yang disampaikan pagi ini berarti rahmatan lil alamin dari sisi ibadah dan sisi hubungan dengan alam, begitu nggih? Ya, itu saya yang kesimpulan tentang ibadah. Bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah, kemudian dengan masalah-masalah yang dihadapi itu kita bisa senantiasa berbuat baik kepada semua orang, dan itu akan menjaga ketenangan kita untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah. Oke, seterusnya dijawab berkaitan dengan mengapa wanita tidak berperan dalam kehidupan sosial. Teruskan untuk dijawab oleh narasumber. Mungkin sembari menunggu jawaban dari pertanyaan pertama, ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, izin bertanya, moderator. Monggo. Tentang terkait teori sosial yang kemudian berhubungan dengan keilmuan agama ya. Banyak sekali yang kemudian agama ini menjadi titik berat ya. Artinya teori sosial yang kemudian dikonsep keilmuan agama yang kemudian diterapkan di teori sosial itu banyak yang bertentangan dengan realitas sosial gitu. Itu mungkin dalam tanda kutip ini aspek realistisnya ya. Itu bisa ditanggapi untuk mencari solusinya yang lebih baik gimana?
Ya mungkin itu aja pertanyaannya. Bagaimana pemateri bisa dipahami? Saya mau mengulangi, berarti gimana ya, ilustrasi konsep-konsep teori sosial terhadap agama seluruhnya gitu ya, Mas Izul. Oke, Gus. Oke. Cuman yang saya tanyakan lebih ke ininya, lebih ke solusinya gitu loh. Artinya yang kemudian keilmuan tadi ternyata tidak diterima oleh masyarakat gitu. Karena ya mungkin adat atau yang lain yang sudah berkembang di tengah-tengah sosial gitu. Izin menjawab dari pertanyaan nomor 1, bahwa sejak masa Rasulullah SAW, perempuan sudah menyadari kesetaraannya dengan laki-laki. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35, yang mana dalam Quran surat Al-Ahzab tersebut menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dalam sifat-sifat yang sama, yang mana dimaksudkan untuk menekankan peranan perempuan dan kesetaraannya dengan lelaki dalam segala amal kebajikan dan dalam ganjarannya yang menanti mereka. Allah tidak membedakan mereka, bahkan Allah secara khusus menurunkan surat yang diberi nama An-Nisa untuk menjelaskan hak-hak perempuan yang memang pada masanya turunnya Al-Quran yang sampai sekarang tidak jarang diabaikan atau dilupakan. Ada seorang perempuan yang bernama Umaymah binti Rafiqah. Beliau datang kepada Rasulullah bersama rekan-rekan perempuannya dan meminta agar dibaiat atau diambil janji setia oleh Rasulullah. Rasulullah mengabulkan permintaan tersebut sambil mengingatkan bahwa baiat harus sesuai dengan kemampuan mereka dalam kedudukan mereka sebagai perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian dari saya, mungkin dari pemateri lain yang mau menambahkan atau teman-teman. Izin bertanya. Masih boleh materi? Izin bertanya. Kita buka satu pertanyaan. Hah? Halo? Saya izin bertanya apa? Kan agama perspektif teori sosial itu sebagai landasan yang kokoh untuk pembentukan
nilai, harkat, dan martabat manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana gitu pendapat pemateri mengenai orang-orang yang ateis atau orang yang tidak mengaku bahwa adanya Tuhan, atau orang agnostik yang mereka tidak mengakui esensi dari Tuhan secara mutlak. Nah, menurut pemateri apa gitu alasan mereka bisa sampai tidak beragama menurut teori sosial gitu. Terima kasih. Bagaimana pemateri bisa dipahami? Ya, Pertanyaannya cukup banyak dan saya rasa pertanyaannya bagus-bagus. Ini masih waktunya tinggal sedikit ya. Waktunya tinggal berapa? Sampai jam 9.50. 17 menit lagi, Ustaz. Nah, saya diberi waktu sejelasnya. Mungkin barangkali untuk ini pertanyaannya memang cukup sulit. Ada narasumber dijawab dulu atau langsung saya? ya pun jenengan mohon sih. Waktunya habis. Oke, satu sekilas ya, rahmatan lil alamin itu ada hadis yang menarik, banyak hadis tentang itu. Tetapi bahasa rahmatan lil alamin itu artinya tidak aku utus engkau Muhammad kecuali kehadiranmu di muka bumi itu memberikan percikan kasih sayang kepada umat manusia, kepada seluruh makhluk hidup. Karena Nabi sendiri juga yang bersabda bahwa innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kepada kita itu, mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Karena itu orang yang berbuat baik kepada siapa saja, semua makhluk itu adalah orang yang betul-betul punya perhatian terhadap kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang ada di muka bumi ini, maka kalian semua akan disayangi oleh Allah. Kenapa? Karena rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Tuhan. Jadi intinya Tuhan itu maha penyayang. Dan Tuhan itu juga bercita-cita bahwa akhlak kasih sayangnya itu diimplementasikan oleh makhluknya. Jadi Tuhan itu maha kasih sayang, maha penyayang. Karena dalam hadis yang lain itu Ana Ar-Rahman, kata Tuhan. Ana Ar-Rahman, saya itu adalah zat yang pengasih. Wa khalaqtur rahim. Tapi aku kemudian menciptakan sayang, kasih sayang itu. Kepada siapa? Kepada manusia. Wa khalaqtu ar-rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi. Dan aku ambilkan ar-rahim itu, sayang itu, adalah dari bagian namaku. Bagian namaku yang mana? Ar-Rahman tadi. Jadi artinya ada trilogi, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, dan ada nama Tuhan yang diambilkan. Syaqaqtu itu artinya dipecahkan namanya. Aku ambilkan bagian dari namaku itu, yang berarti kasih sayang. Aku lemparkan dan aku berikan kepada makhlukku yang namanya manusia, agar dia bertiru-tiru dan dia meniru kepada jejak dan langkahnya Tuhan yang berakhlak yang luar biasa. Dan itu Rasulullah mesti, wahai para sahabatku, berakhlaklah kalian semua seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsin,
berbuat baiklah kalian semua kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian semua. Jadi kata-kata Ar-Rahman ini sedemikian luasnya pengertiannya itu, warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu kata Tuhan meliputi berbagai aspek kehidupan semua umat, semua makhluk, melata, yang tidak ya di mata kita tidak berharga, tapi di mata Tuhan semuanya berharga. Dan bagi Tuhan itu yang namanya rahmat itu lintas sektoral, tidak hanya orang muslim saja yang mendapatkan, tapi non muslim pun juga diberikan rahmat oleh Tuhan. Kasih, namanya kasih sayang. Kasih itu rahmat ya, Rahman itu sebagai kasih Tuhan, tapi Ar-Rahim itu ya spesial untuk orang muslim. Salah konsep tentang rahmatan lil alamin itu kuncinya sebenarnya ada hati dalam diri kita pada orang lain, ada empati, ada kepedulian, karena apa yang ada di dalam diri orang lain itu sebenarnya adalah ada di dalam diri kita. Tidak boleh kita egois, tidak boleh kita sombong kepada siapapun. Rahmatan lil alamin. Oh, pertanyaan yang juga menarik tadi dari siapa? Dari kenapa sih wanita memang tidak berperan dalam sebuah agama? Jangankan dalam sebuah agama, sebuah status sosial yang mungkin barangkali cukup terbelenggu sedemikian kuatnya dengan teks-teks keagamaan yang susah dimasuki oleh wanita. Di dalam konteks ya, di luar agama sekalipun, wanita itu sebenarnya dalam konstelasi peradaban Islam tidak terlalu menempatkan, tidak terlalu memperoleh ruang dan waktu yang signifikan. Artinya apa? Wanita itu memang di balik layar. Sebab wanita itu adalah makhluk yang saat Islam datang, wanita betul-betul dilecehkan, tidak punya makna, tidak punya arti, dan bahkan begitu wanita lahir, tidak sedikit yang dikuburkan hidup-hidup oleh para elit masyarakat. Kenapa? Karena mereka malu punya putra, kebetulan yang lahir adalah putri. Dia akan bangga sekali dengan laki-laki. Kenapa ini terjadi? Karena kuatnya arus tradisi sistem sosial yang sering kali saya sebut dalam kuliah ini. Sistem sosial itu disebut dengan sistem sosial patriarkis. Ialah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai kunci utama dalam berbagai sektor primer, sementara menempatkan perempuan sebagai second power, kekuatan kedua. Itu second power itu setelah Islam datang. Tapi sebelum Islam datang, wanita tidak pernah ditempatkan di urutan kedua. Tapi Islam datang, lalu kemudian tidak mungkin kan, kemudian tiba-tiba Islam menempatkan perempuan sebagai pemimpin, tidak mungkin. Bertahap, perlahan, proses, tetapi bahwa ada misi yang universal di dalam ajaran Islam untuk menciptakan ruang dan waktu yang akan diisi oleh para kaum Hawa yang sementara ini tertinggal jauh. Dalam pengertian apa? Karena Islam tidak berbicara tentang stratifikasi sosial. Islam tidak hadir ikut carut ikut terlibat dalam menciptakan sebuah sistem stratifikasi sosial. Tidak. Ada kalangan elitis dan ada kalangan populis, tidak terjadi. Justru Islam yang menghilangkan dan menegasikan tentang praktek stratifikasi sosial, praktek membedakan antara lawan jenis, membedakan antara suku, membedakan antar ras, membedakan antar nasab. Di mata Islam itu memang betul-betul ditiadakan, karena semua yang saya sebut itu karya Tuhan, bukan karya manusia.
nasab, ras, bangsa, suku, ya, keturunan, warna kulit, ya, lalu jenis kelamin, itu semua kan bukan prestasi kita, tapi given, pemberian. Karena pemberian itu berarti adalah prestasinya Tuhan. Oleh karenanya tidak boleh kita membanggakan diri karena jenis kelamin. Membanggakan diri karena bangsa, karena suku, karena keturunan, karena warna kulit, karena bangsa, tidak boleh. Itu adalah media saja. Tuhan menciptakan perbedaan itu diharapkan agar kita kaya dengan varian-varian perbedaan itu. Dengan kaya hazanah tentang varian-varian perbedaan yang mampu kita himpun secara terbuka, maka itulah disebut dengan lita'aruf. Kita mengenal betul, mengenali sebuah seluk-beluk varian kehidupan yang luar biasa. Kalau saudara mengenali seluk-beluk varian kehidupan dengan sangat terbuka dan rela menerimanya, akan menciptakan kedewasaan saudara menjadi orang yang sangat dewasa. Itulah yang disebut dengan atqakum. Jadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah adalah yang paling berprestasi. Jadi vertikal maupun horizontal, minallah atau minannas dalam konteksnya itu. Itu yang ketiga, kenapa terjadi fluktuasi tadi antara teori yang satu dengan teori yang lain? Apakah bagaimana solusinya? Sebab ilmu-ilmu sosial adalah ilmu-ilmu yang selalu tumbuh berkembang secara dinamis. Ilmu-ilmu dan teori-teori serta konsep-konsep. Jadi definisi, teori, konsep yang lahir di dalam Islam, yang lahir di dalam teori-teori sosial itu adalah teori-teori dan konsep yang sangat dinamis. Dia menjadi sebuah teori atau dia menjadi sebuah konsep teori sosial itu dilahirkan dari apa? Dari potret sosial juga kan. Teori itu diambil dari sebuah potret sosial, diambil dari sebuah perilaku sosial, dan diambil dari pemikiran sosial. Jadi ilmuwan-ilmuwan sosial yang kemudian melahirkan teori-teori sosial itu, produk teori-teori sosial itu dilahirkan dari mana? Dari hasil riset dan hasil penelitian. Hasil penelitian itu diambilkan dari mana? Dari pemikiran para pemikir Islam itu sendiri. Para pemikir Islam itu sendiri, atau diambilkan dari gagasan, pemikiran, pandangan tokoh-tokoh Islam. Dengan cara apa? Diwawancarai oleh para peneliti, researcher. Para peneliti mewawancarai mereka. Bagaimana pandangan para pemikir Islam tentang Islam rahmatan lil alamin, lahirlah teori rahmatan lil alamin. Teori apa itu? Teori sosiologi agama, teori sosial. Tentang apa? Teori sosial tentang rahmatan lil alamin, lahirlah lagi. Nanti ketika Mas Nabil melakukan penelitian, bagaimana pandangan ulama tentang rahmatan lil alamin, penelitiannya Mas Nabil di Rembang misalkan, muncul tipologi pemikiran rahmatan lil alamin menurut para ulama di Rembang. Muncul teori sosial lagi. Nanti kemudian Mbak Devi neliti tentang bagaimana pandangan para ulama rahmatan lil alamin di Tuban. Berbeda lagi ternyata. Kok berbeda-beda? Iya, karena perbedaan hasil riset itu satu disebabkan karena perbedaan